Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Di kelas 12 kita akan mempelajari bab pertama berkaitan dengan dimensi 3. Dimensi 3 mestinya kalian sudah punya dasar. Minimal di SMP-nya sudah berbicara tentang segitiga, kesebangunan. Ya. Dan yang paling penting dalam dimensi 3 itu kalian harus menguasai tentang segitiga. Hanya itu saja modalnya. Tetapi sebelum kita masuk pada materi tersebut, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kelas 12 belajar matematik harus menyediakan minimal 3 buku. Buku catatan, buku latihan, dan buku tugas. Buku catatan dipakai untuk meringkas materi, buku latihan untuk soal-soal, dengan buku tugas berarti nanti kalian akan mengerjakan latihan soal dari UN tahun 2000 sampai 2020. Semua materi. Baik, kita masuk pada materi yaitu dimensi 3. Dimensi 3. Tulisan, kelihatan nggak? Kelihatan. Dimensi 3. Nah, dimensi 3, dasar yang paling utama harus kita pahami adalah tentang segitiga. Tetapi ini dimensi 3 kita pecah menjadi 2 bagian pokok. Yang pertama yang berkaitan dengan bidang datar. Ya, kita akan bicarakan tentang balok, kubus, prisma, dan limas. Ini yang kaitannya dengan bidang datar. Sedangkan yang bidang lengkung, untuk yang lengkung berarti yang akan kita bicarakan adalah tentang kerucut, ya, terus bola, ya, atau lingkaran. Ya, kita sering pakai bola. Tetapi mengingat dan menimbang karena sasarannya adalah berbicara tentang jarak dan sudut, maka untuk yang bidang lengkung kita tidak bicarakan karena sangat sulit sekali untuk menentukan sudut. Selanjutnya, sebelum kita bicarakan kubus, balok, prisma, dan lain sebagainya, alangkah baiknya kalian pelajari dulu yang berkaitan dengan kedudukan sebuah kedudukan titik dengan garis. Ini modal dasar. Kedudukan titik dengan garis kita pecah menjadi 2. Yang pertama di dalam dan yang kedua di luar. Apa bedanya? Titik dikatakan di dalam garis apabila dilalui oleh garis. Titik dikatakan di dalam garis jika titik tersebut dilalui oleh garis. Kalau yang di luar berarti sebaliknya. Titik dikatakan di luar garis jika tidak dilalui oleh garis. Contoh, misal seperti ini. Ada titik A, ya. Titik A ini terletak di dalam garis. Kenapa? Titik A dilalui oleh garis K. Ini namanya titik di dalam garis. Kalau yang di luar bagaimana? Titik B kita punya. Titik B di luar garis K karena titik B tidak dilalui oleh garis K. Bisa dipahami ya? Yang kedua, kedudukan titik dengan bidang. Kedudukan titik dengan bidang juga sama. Yang pertama di dalam, yang kedua di luar. Prinsip dasarnya sama. Titik dikatakan di dalam garis jika dilalui oleh di dalam bidang, jika dilalui oleh bidang. Titik dikatakan di luar bidang apabila titik tersebut tidak dilalui oleh bidang. Misal, titik A dilalui oleh bidang alfa. Nah, ini yang namanya titik di dalam bidang. Ada titik lain, titik B
di luar bidang alfa karena tidak dilalui. Nah, kedudukan antara titik dengan garis sudah beres, tinggal kedudukan garis dengan garis atau sering disebut dengan kedudukan dua buah garis di dalam bidang. Ini kedudukan garis dengan garis di dalam bidang atau dua buah garis dalam bidang. Yang pertama, sejajar. Definisinya, dua buah garis dikatakan sejajar jika terletak dalam satu bidang dan tidak terdapat titik persekutuan. Saya ulang, dua buah garis dikatakan sejajar jika terletak dalam satu bidang dan tidak terdapat titik persekutuan. Contoh, misalkan kita ambil contoh, ada sebuah bidang alfa, garis K sejajar garis L terletak dalam satu bidang. Atau barangkali akan lebih mudah nanti visualnya pakai yang nyata. Kita lanjut dulu. Yang kedua, berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika prinsipnya masih sama, terletak dalam satu bidang dan terdapat satu titik persekutuan. Terletak dalam satu bidang dan terdapat satu titik persekutuan. Contoh seperti ini. Ini ada bidang beta, garis K berpotongan dengan garis L di satu titik. Nah, ini namanya berpotongan. Ini misalnya titik potongnya titik T. Jadi garis K berpotongan dengan garis L. Yang ketiga, bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan, definisinya adalah tidak terletak dalam satu bidang dan tidak terdapat titik persekutuan. Tidak terletak dalam satu bidang dan tidak terdapat titik persekutuan. Perhatikan, contohnya seperti ini. Ini ada bidang alfa, ada bidang beta. Garis K yang atas bersilangan dengan garis L, terletak tidak dalam satu bidang dan tidak terdapat titik persekutuan. Visualnya seperti ini. Dua buah garis, anggap ini dua buah garis sejajar. Pak, apakah harus kiri kanan, atas bawah, boleh nggak? Boleh. Nah, ini namanya sejajar. Terletak dalam satu bidang dan tidak terdapat titik persekutuan. Yang kedua, berpotongan. Ini namanya berpotongan. Apakah berpotongan selalu ada di tengah? Boleh nempel di depan. Ini juga perpotongan. Yang penting dua garis tersebut terdapat titik persekutuan. Satu titik persekutuan. Bagaimana dengan kalau yang bersilangan? Ini namanya bersilangan. Kalau kalian perhatikan dari depan seolah-olah ada titik potong. Tapi kalau kita putar sedikit, ternyata tidak ada titik potong. Nah, ini yang disebut dengan bersilangan. Tidak terletak dalam satu bidang. Ini namanya bersilangan. Apakah hanya seperti itu yang disebut bersilangan? Tidak. Posisi seperti ini juga bersilangan. Jadi boleh posisinya di mana saja. Ini namanya bersilangan. Barangkali itu. Nah, ada satu lagi sebenarnya kedudukan dua buah garis dalam satu bidang. Ada satu lagi yang sering disebut dengan berimpit. Tapi ini jarang dipakai. Apa bedanya? Kalau berimpit, dua buah garis dikatakan berimpit jika terletak dalam satu bidang dan terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Ini namanya berimpit. Nih, berimpit. Karena apa? Titik potongnya lebih dari satu. Kalau berpotongan hanya ada satu titik. Oke, terima kasih. Barangkali ada yang mau ditanyakan, nanti silakan sampaikan saja. Komentar. Nah, kolom komentar nanti akan muncul. Selanjutnya yang ketiga kita bicarakan adalah kedudukan
garis, garis dengan bidang. Kedudukan garis dengan bidang dalam satu ruang. Yang pertama masih anggap sejajar. Ya, definisinya seperti apa? Kedudukan garis dengan bidang dikatakan sejajar jika terletak dalam satu ruang dan tidak terdapat titik perpotongan. Terdapat dalam satu ruang dan tidak terdapat titik perpotongan. Contoh, garis K sejajar dengan bidang alfa. Ini namanya sejajar. Sejajar. Jadi antara garis dan bidang tidak terdapat titik persekutuan atau perpotongan. Yang kedua, menembus bidang. Sebuah garis dikatakan menembus bidang jika terletak dalam satu ruang dan terdapat satu titik persekutuan atau titik potong. Contoh, perhatikan sama-sama. Misalkan ini ada bidang alfa, garis K, satu titik menembus. Ini garis K menembus bidang alfa atau memotong, yang sering disebut dengan menembus. Yang ketiga, terdapat atau terletak dalam bidang. Sebuah garis dikatakan terletak dalam bidang jika semua titik yang ada pada garis tersebut terletak pada bidang tersebut. Contoh, misal ada bidang alfa. Ini dikatakan terletak semua titik yang ada pada garis K nempel semua atau terdapat semua di dalam bidang. Ini disebut dengan terletak dalam bidang. Jadi terdapat atau terletak dalam bidang. Jadi kedudukan garis dengan bidang ada tiga: sejajar, penembus, dan terletak dalam satu bidang. Ada juga yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan berimpit, tapi jarang sekali dipakai, ya, jarang sekali dimunculkan, karena berimpit berarti tidak semua titik yang ada pada garis nempel, tetapi titik persekutuannya lebih dari. Ini biasanya berimpit. Contoh seperti ini. Misalkan bidang alfa ada garis K. Ini bidang alfa. Ini disebut berimpit karena garis K ada yang di luar bidang, tidak semuanya. Tetapi titik pertemuannya atau persekutuannya lebih dari satu titik. Maka ini sering disebut dengan berimpit, tapi jarang sekali dimunculkan dalam pembelajaran. Karena untuk contoh-contoh yang berkaitan dengan berimpit biasanya cenderung sulit atau menghayalnya susah. Ya, sebagai visual, sebagai gambaran dari penjelasan di atas tadi, anggap ini adalah sebuah garis, ini sebuah bidang. Nah, ini namanya sejajar. Antara garis dengan bidang tidak ada titik temu. Apa harus begini, Pak? Oh, begini juga boleh. Sejajar. Antara bidang dengan garis sejajar. Boleh posisinya di depan, boleh posisinya di belakang, di atas juga boleh. Atau di samping juga diperbolehkan. Namanya sejajar. Yang kedua adalah menembus. Ini namanya menembus bidang. Ada titik temu antara bidang dengan garis. Apa harus di tengah, Pak? Oh, enggak, di pinggir juga sama. Selagi ada titik pertemuan antara garis dengan bidang dan hanya satu titik, ini disebut dengan menembus bidang. Tidak harus jeblos. Nempel ini juga menembus bidang. Kemudian yang ketiga, terletak pada bidang. Kalau ini bidang, semuanya nempel. Nah, ini namanya garis terletak pada bidang. Semua titik yang ada pada garis ada pada bidang. Sedangkan berimpit begini contohnya. Ini berimpit, titik potongnya lebih dari satu dan ada bagian yang tidak terdapat. Ini sering disebut dengan berimpit. Oke, kita lanjut.
Yang terakhir dari dasarnya adalah kedudukan dua buah bidang dalam ruang. Nah, kita bicara dimensi 3, berarti kita berbicara tentang bangun ruang. Yang pertama masih sama, sejajar. Definisinya, dua buah bidang dikatakan sejajar jika terletak dalam satu ruang dan tidak terdapat titik perpotongan. Kita ulang, sejajar berarti terletak dalam satu ruang dan tidak terdapat titik persekutuan atau perpotongan. Contoh gambarnya seperti ini. Bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Ini namanya sejajar, bidang 1 dan 2 sejajar. Yang kedua, berpotongan. Yang kedua, berpotongan. Dua buah bidang dikatakan berpotongan jika terletak dalam satu ruang dan terdapat satu garis penuh titik perpotongannya. Dikatakan berpotongan jika terletak dalam satu ruang dan terdapat satu garis penuh titik perpotongan. Perhatikan gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini bidang alfa berpotongan dengan bidang beta. Ini garis perpotongannya, satu garis penuh. Maka ini sebuah bidang dikatakan berpotongan. Kemudian yang ketiga seperti biasa, berimpit. Nah, kalau berimpit tadi lebih dari satu titik perpotongan, ya. Jadi kalau bahasa Pak Andre mah numpuk, ya. Kita coba gambarannya. Nah, ini contoh dari dua buah bidang, bidang alfa, bidang beta. Ini dikatakan sejajar, atas bawah. Ini sejajar namanya. Tidak terdapat titik persekutuan. Nah, apa harusnya ini juga sejajar namanya? Nah, yang dimaksud dengan berpotongan apabila antara bidang 1 dan bidang 2 terdapat satu garis penuh titik perpotongan. Ini namanya berpotongan. Perpotongan. Seperti ini berpotongan. Pak, bagaimana kalau posisinya bergeser? Ada yang tidak. Nah, ini yang sering disebut dengan berimpit. Berimpit. Boleh begini, ini juga berimpit. Terdapat lebih dari satu titik pertemuan, tetapi ada bagian lain yang tidak terdapat pada bidang yang lain. Maka ini sering disebut dengan berimpit. Tapi ini jarang sekali dipakai karena memang bentuk gambaran contoh soalnya juga akan sangat sulit sekali. Terima kasih untuk hari ini, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan saya berharap kalian tidak puas, karena kalau kalian tidak puas, Bapak berharap nanti kalian akan banyak bertanya. Komunikasi selanjutnya silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.